البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsul ashir, hadis yang ke-10 dari Riyadhus Shalihin ini, maksudnya untuk bab ini tentunya. Wa an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu, yang dijuluki sebagai apa? Farisu Rasulillah, pasukan berkuda terbaik dari Rasulullah SAW, milik Rasulullah. Kalau rojilnya siapa? Yaitu pasukan jalan kaki yang terbaik siapa? Ya, Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu an. Tansis dari Rasulullah sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah. Sungguh terkadang, lamnya ini bukan lam taukid tapi menunjukkan apa? Terkadang seperti ini, yaitu kadang-kadang, terkadang saya ini berdiri untuk sholat, wa uridu an utawwila fiha, dan saya ingin memperpanjang sholat saya. Fa asma'u buka'a at-tifl, lalu saya mendengar tangisan seorang bayi. Fa'atajawwazu fi sholati. Dia maktuf kepada yang sebelumnya, ada an, berarti apa? Atajawwaza, teman. Fa'atajawwaza fi sholati. Lalu saya pun menyingkat sholat saya, karahiyata an asyuqa ala ummih, karena saya tidak suka untuk menyusahkan ibunya. Rawahul Bukhari. Taib, hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama adalah disebutkan di sini bahwasanya sholat itu hukum asalnya adalah dengan berdiri, dan ini adalah ma'ruf, dan ini adalah apa? Termasuk rukun sholat. Sebagaimana apa? Hadis muttafaqun alaih dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika beliau mengeluh pada Rasulullah bahwasanya dirinya itu kena sakit, apa itu? Wasir. Rasulullah bersabda, "Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk. Dan ini adalah rukun dalam salat. Salat yang wajib. Ya, kalau salat sunnah maka ini adalah mustahab. Maka di sini Rasulullah SAW salatnya adalah dengan berdiri. Tayyib. Saya ingin memperpanjang sholat saya. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya rasa cinta Rasulullah SAW kepada sholat. Sebagaimana ucapan Rasulullah kepada Bilal, arihna ya Bilal bis sholah. Wahai Bilal, jadikan kami itu tentram dengan sholat. Yaitu ketentraman ada pada sholat. Waju'ilat qurratu aini fis sholah. Dijadikan ketentraman hati saya itu di dalam sholat. Makanya Rasulullah ingin berlama-lama untuk apa? Untuk berhubungan dengan Allah dengan sholat itu, karena sholat adalah hubungan antara Allah dengan hambanya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga disebutkan oleh Abdurrauf Al-Munawi di dalam kitab Abdurrauf itu, Faidul Qadir, bahwasanya as-shalah silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Karena memang di dalam sholat itu hamba sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Rasulullah bersabda, la yajhar ahadukum ala ahadin bil qiraah. Janganlah salah seorang dari kalian itu mengeraskan bacaan sehingga mengganggu yang lain. Fa inna kullakum yunaji rabbah. Karena masing-masing dari kalian sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Dan memang kenyataannya kita ini sedang apa? Berhubungan dengan Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Sholat adalah sebab terkabulnya doa. Idza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Kalau hamba memulai sholatnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu Fatihahnya itu, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi. Kalau hamba itu mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu majjadani abdi. Hamba ini mengatakan maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku itu sedang majjadani, yaitu mengagungkan aku.
Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'budu ini untuk Allah, wa iyyaka nasta'in ini untuk hamba. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir Allah berfirman, hadza kulluhu li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini semua untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi yang namanya sholat memang apa? Hubungan antara Allah dengan dengan hambanya. Makanya Rasulullah SAW suka untuk berpanjang-panjang di dalam sholat. Makanya Rasulullah ditanya tentang afdhalus sholat, sholat apa yang paling panjang, paling utama, yaitu tulul qunut. Qunutnya panjang, yaitu berdirinya panjang. Yang lain mengatakan al-qunut maknanya adalah al-khusyuk, khusyuknya panjang. Dan ini semua adalah maknanya saling berdekatan. Tayyib fa'asma'a buka at-tifl. Lalu saya mendengar tangisan bayi. Ini memang apa? Karakter bayi. Untuk apa? Memberikan informasi apapun dengan apa? Dengan tangisan. Masalah ada gangguan, mungkin digigit nyamuk, atau mungkin kena panas sedikit, atau mungkin kena sejuk sedikit, atau mungkin pempesnya sudah penuh. Kalau dia pakai pempes, maka apa? Dia akan menangis. Apapun yang tidak selesai, maka infonya adalah dengan menangis. Maka yang paling paham baby memang ibunya itu. Tahu bahasa baby, apa yang dia inginkan sekarang ini. Tayyib. Maka manakala Rasulullah SAW mendengar tangisan baby, ini tidak mungkin babynya sedang dapat berita gembira. Oh, pasti dia sedang apa? Ada yang tidak selesai. Maka fa'atajawwaza fi sholati, maka saya pun meringkaskan sholat saya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya terkadang Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu yang utama demi kebaikan yang lebih besar. Jelas namanya tulul qunut, yaitu berdiri yang panjang dan khusyuk yang panjang, ini sangat disukai. Tetapi apa? Rasulullah melihat bahwasanya nanti sang ibu akan terganggu kekhusyukannya, hatinya akan susah dan sebagainya. Maka apa? Rasulullah SAW dengan rahmat beliau tidak ingin, yaitu kaum muslimin mendapatkan apa? Kesusahan hati, sehingga beliau meringkaskan sholat. Kemudian apa? Agar sang ibu segera mengurusi bayinya itu. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan ilahnya. Apa alasannya? Karahiyata an asyqa ala ummih. Karena saya tidak suka untuk menyusahkan ibunya. Kenapa susah? Karena namanya ibu, hatinya akan apa? Terpaut kepada bayinya. Tapi dalam sudut pandang yang lain, namanya makmum sedang apa? Sholat, harus ikut imam. Ini akan merasa susah dia. Maka Rasulullah SAW meringkaskan sholatnya demi apa? Memelihara, yaitu keadaan hati dari ibu tadi. Itu menunjukkan apa? Besarnya belas kasihan Rasulullah SAW. Jadi siapa yang mendatangkan dalil tentang besarnya belas kasihan Nabi SAW? Akhir-akhir dari surat At-Taubah yang sering dibaca itu. Insya Allah semuanya hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yaitu azizun 'alaihi ma anittum, menyusahkan bagi dia sesuatu yang menyulitkan kalian, yaitu terasa berat bagi Rasul sesuatu yang menyulitkan kalian. Makanya begitu Rasulullah mendapati bahwasanya ini akan menyusahkan sang ibu, maka beliau rela untuk meringkaskan sholat. Harisun alaikum, yaitu Rasulullah ingin sekali kebaikan tercurah pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Makanya di dalam hadis Muslim itu dari Abdullah bin Amr ibnul As, beliau mengatakan sholat Rasulullah SAW zata lailah. Pada suatu malam Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Faqara'a, lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang ikut aku, maka dia termasuk dari golonganku. Tapi barang siapa durhaka kepadaku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian apa? Beliau membacakan ayat yang lain, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka, maka mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sungguh engkau itu maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangan mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah umat saya umat saya. Karena yang kedua adalah doa Nabi Isa. Lalu bagaimana dengan umat saya? Lalu Rasulullah menangis. Maka Allah Ta'ala dari langit yang ketujuh mengatakan, ya Jibril,
Inzil ila Muhammad salhu ma yubqih wa rabbuna a'lam. Allah Ta'ala lebih tahu, tapi tetap Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun. Tanya kepada Muhammad, apa yang membuat dia menangis? Maka Jibril turun langsung tanya pada Rasulullah. Kalau kita yang dapat tugas itu berapa ribu tahun baru sampai. Jibril langsung sampai. Fa'akhbarah, lalu Rasulullah mengabari kepada Jibril apa yang beliau dapatkan tadi, yaitu apa, takut nanti umat ini datang siksaan dan tidak ada jaminan dari Allah dan sebagainya. Maka malaikat Jibril langsung naik lagi mengatakan pada Allah dalam keadaan Allah lebih tahu. Demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman, irji ila Muhammad wa akhbirhu anni sanurdiuka fi ummatika wala nasu'uk. Turun lagi ke Muhammad dan kasih tahu bahwasanya kami akan menjadikan engkau ridho di dalam umatmu dan kami tidak akan menyusahkan engkau. Ini perjalanan yang sangat jauh, tapi Jibril cepat saja melakukan itu semua. Yaitu apa? Allah Ta'ala menjadikan setengah dari penghuni surga adalah dari umat Muhammad SAW. Padahal kita adalah umat yang paling sedikit dan paling terakhir dan paling kecil. Tapi ini kemuliaan untuk umat ini. Yang penting apa? Jaga tauhidnya. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan besarnya belas kasihan Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Terutama adalah kepada apa? Wanita dan anak-anak, terutama anak yatim. Rasulullah berdoa, Allahumma inni uhariju alaika haqqa dha'ifain al-mar'ah wal yatim. Ya Allah, sesungguhnya saya menyebutkan kesulitan, yaitu kesempitan saya di dalam hak dua orang yang lemah, yaitu wanita dan anak yatim. Yaitu barang siapa mendolimi wanita atau mendolimi anak yatim, maka apa? Nanti dia akan berhadapan dengan Rasulullah. Tentunya apa? Masing-masing sesuai dengan batas-batas syariatnya. Baik. Kemudian dari hadis ini kita juga mendapatkan faedah, yaitu bolehnya wanita itu hadir di masjid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin, yang nampak dalam hadis ini adalah apa? Wanita ini di masjid dan dia membawa anaknya itu. Walaupun sebagian ulama Malikiyah, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan mereka memakruhkan anak kecil itu dibawa ke masjid. Boleh jadi nanti ada najis lah atau apa. Dan mereka mentakwilkan hadis ini mengatakan, oh boleh jadi ibu ini sholat di dalam masjid tapi anaknya di luar. Tapi kata Ibnu Hajar ini takwil yang terlalu dibuat-buat. Karena secara umum di zaman itu nggak ada yang namanya carrier lah atau yang namanya troli atau apa. Gimana bayi tinggal di luar? Itu sesuatu yang sangat sangat mustahil secara umum. Maka kata Ibnu Hajar yang nampak anak ini memang dibawa oleh ibu. Sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sekian banyak hadis, yang mana beliau sholat sambil mendukung siapa itu? Mendukung siapa? Umamah binti Abil As ibni Rabi. Demikian pula terkadang beliau mendukung siapa? Al Hasan. Menunjukkan boleh seseorang itu membawa anak ke dalam masjid, dan ini bagian dari faedah hadis ini. Membantah ulama Malikiyah mengatakan ini nggak boleh. Kenapa? Rasulullah telah bersabda, jannibu masajidakum, jannibu majaninakum wa auladikum, majaninakum wa auladakum masajidakum. Jauhkan orang-orang gila kalian dan anak-anak kecil kalian itu, sibyanakum, dari masjid-masjid kalian. Tapi hadis ini dhaif jiddan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang betul adalah boleh anak-anak dibawa ke masjid, tapi dengan adab-adabnya. Jangan sampai ada keributan, jangan membuat kegaduhan. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz dalam fatwa beliau, juga Syekh Utsaimin. Dan juga dijaga jangan sampai anak itu ada najisnya dan sebagainya. Diusahakan pakai pampers yang baik dan seterusnya. Maka kesimpulannya adalah boleh yang semacam itu. Sebagaimana kata para fuqaha, boleh seseorang itu dia sholat dalam keadaan di kantongnya itu ada ada satu botol yang isinya air kencing. Mungkin orang ini perlu periksa air kencing dia ke seorang tabib, meriksa apakah ada penyakit ini penyakit itu. Tapi sekarang waktu sholat, maka dia sholat, hukumnya adalah boleh. Yang penting najisnya itu jangan sampai tercium keluar. Jadi ini boleh. Sebagaimana para ulama mengatakan ini boleh, maka membawa baby pun boleh. Yang penting jangan sampai ada najis yang tercecer keluar. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.